Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Anda semuanya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kesini tadi sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Baiklah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan kelompok, baiknya kita berdoa. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Sebelum kita memulai Terima kasih kepada saudara Aksal karena sudah memimpin doa di kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Nah, di sini ada yang belum, ada yang sudah. Nah, Bapak ingin mendengarkan dari yang bilang bahwa dia sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Coba ciptakan tangan yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Coba. Nah, coba kita dengarkan apa itu bimbingan kelompok. Apakah masih ada? Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah kita seperti yang akan kita laksanakan yaitu duduk melingkar yaitu dengan anggota 8 sampai 15 orang. Nah, yang mana di dalam bimbingan kelompok nanti kita mendiskusikan yaitu topik yang kita sepakati. Nah, dan kita memanfaatkan dinamika kelompok. Terus dalam bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Tujuannya itu bisa menghormati atau menghargai pendapat teman kita. Terus bisa kita berkomunikasi sesama teman ataupun menghargai apa yang dikemukakan oleh teman kita. Nah, ada lagi yang namanya asas-asasnya yang harus kita ketahui. Yang pertama, asas keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, kenormatifan, dan kerahasiaan. Nah, yang mana keterbukaan itu kita terbuka apapun yang kita rasakan, yang ingin kita bicarakan itu kita harus terbuka. Nah, terus ada yang namanya kesukarelaan. Kita harus secara tidak terpaksa mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Kita harus sukarela dengan kita sukarela itu emang dari diri kita, bukan dari orang lain. Nah, kekinian yaitu kita itu menceritakan yang terkini. Misalnya contohnya ada masalah hal-hal yang kita ceritakan 2 minggu yang lalu misalnya, atau 1 minggu yang lalu kita ceritakan, ataupun ada masalah yang tadi misalnya waktu belajar ada masalah ingin kita ceritakan. Ada yang namanya kenormatifan. Norma apapun yang kita bicarakan itu diusahakan tidak keluar dari norma-norma yang sudah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu kerahasiaan. Nah, Bapak harapkan kepada Anda semuanya untuk merahasiakan apapun yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini.
baik itu dari kekurangan dari teman-teman gitu, kita harus merahasiakan, hanya kita yang tahu, tanpa misalnya sampai di luar tidak ada kita menceritakan apa yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Nah, terus di sini Bapak ada janji nih, kita melakukan layanan bimbingan kelompok ini selama berapa menit? 30 sampai 40 menit. Apakah ada pendapat yang lain? Apakah ada? Berarti kita melakukan proses layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu selama 40 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini yaitu ada yang dinamakan dengan, kan tadi Bapak sudah menjelaskan, kita mendiskusikan tema yang sudah kita tentukan, misalnya contohnya begitu kan. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada tema, ada topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, di sini apakah sudah tahu apa itu topik bebas dan apa itu topik tugas? Belum. Nah, ini Bapak jelaskan ya. Kalau topik tugas yaitu topik yang berasal dari Bapak. Nah, kalau topik bebas itu topik yang dikemukakan oleh Ananda. Contohnya ada. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan yaitu apa itu bimbingan kelompok, apa itu asas-asasnya. Nah, di sini apakah sudah saling kenal? Belum. Nah, kan Ananda sudah pernah dengar tuh, tak kenal maka tak saya. Nah, baik. Agar lebih akrabnya kita nanti, tidak ada rasa canggung misalnya, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Nah, perkenalannya nanti contohnya sebut nama, sebut makanan favorit. Apakah semuanya setuju? Setuju? Nah, baik. Apakah sudah bisa kita mulai perkenalan? Bisa. Nah, perkenalan kita dari kiri atau dari kanan? Dari? Dari kiri. Ini ada dari kanan, ini ada dari kiri. Nah, coba kita pahami. Pernah nggak kita mendengar kalau jalan ke neraka itu sebelah kiri, jalan ke surga sebelah kanan. Jadi kita harus dari kanan. Oke, berarti kita harus dari kanan. Nah, apakah semuanya sudah bisa untuk perkenalan? Misalnya contohnya, perkenalkan nama saya Rio, makanan favorit saya salad, ya kan? Nah, seperti itu. Bagus. Jadi proses perkenalan kita sudah selesai nih. Ada yang makanan favoritnya bakso, ada yang makanan favoritnya mie. Nah, jadi Bapak punya permainan nih, yaitu konsentrasi. Nah, begitu kan? Nah, coba kita mulai supaya kita lebih fokus lagi, lebih berkonsentrasi dalam
mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Baiklah. Nah, tadi kan sudah perkenalan. Sekarang Bapak mau bertanya. Tadi kan sudah kita tepuk konsentrasi. Si Devan, coba Devan tebak makanan favorit si Kanza. Apakah betul? Berarti dua lagi tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Baik. Nah, coba si Abdul Aziz tebak makanan favorit Najwa. Nasi goreng. Apakah betul Najwa? Betul. Coba si Nazila tebak makanan favorit si Melati. Bakso. Berarti konsentrasi dah. Nah, apakah bisa kita lanjutkan? Nah, Bapak ini membuat perjanjian nih untuk kegiatan kita. Nah, jadi kegiatan kita ini kita lakukan selama berapa menit? 40 menit. Kan sah? 40 menit juga. Apakah ada pendapat yang berbeda dari si Najwa dari Kanza? Tidak. Berarti kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini selama 40 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik bebas dan topik tugas. Nah, jadi kalau topik bebas itu, apakah ada yang tahu apa itu topik tugas, apa itu topik bebas? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Tidak. Jadi Bapak jelaskan ya. Nah, kalau topik tugas itu, yang mana topik itu dari Bapak. Bapak yang menentukan apa topik yang akan kita diskusikan dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nah, kalau topik bebas itu topik yang kita sepakati semuanya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, kita ingin membahas topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Nah, berarti kalau topik bebas, berarti dari kita atas kesepakatan kita semua. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang ingin terlebih dahulu mengemukakan topiknya? Yang ingin punya ide, ingin mengemukakan topik, siapa? Aksan? Berarti topik dari Aksan, cara meningkat motivasi belajar. Apakah ada yang lain? Yang sedang viralnya sekarang apa coba? Bullying, si Aksan, cara meningkatkan motivasi belajar. Apakah masih ada yang lain? Bagaimana cara mengurangi kemalasan dalam belajar? Ada yang lain? Apa? Apakah itu aja? Nah, tadi ada dari Aksal cara meningkatkan motivasi belajar, dari Miranda cara mengurangi kemalasan dalam belajar, Najwa yaitu tentang bullying. Nah, kan tiga itu berbeda kan? Nah, jadi kita voting. Apakah semuanya setuju? Baik. Nah, jadi dari yang tiga itu, yang mana yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dari media sosial dan juga tidak di media sosial? Yang mana? Yaitu bullying. Baik, berarti kita membahas tentang bullying. Apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Nah, Bapak ada tepuk nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk
3, tepuk 4, tepuk 5. Misalnya contohnya begini. Coba lihat ya. Tepuk 1, 1, 2, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apakah semuanya tahu? Nah, boleh kita langsung. Nah, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Belum kompak nih. Bagaimana kita ulangi sekali lagi? Apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, baik. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Kita lanjutkan ya. Berarti kita membahas yaitu tentang guling. Nah, sini apa ingin bertanya nih? Siapa yang tahu apa itu guling? Coba, ayo. Siapa yang ingin? Terus? Apakah masih ada yang lain? Coba, ayo. Ayo. Ada yang lain? Apa itu guling? Coba, siapa? Nabila. Coba Nabila. Bagus. Nah, jadi guling itu salah satu perlakuan sekelompok orang yang kuat terhadap orang lain. Nah, ya itu kan guling itu kan lebih ke kita orang itu melakukan hal yang tidak baik. Misalnya contohnya dengan mencaci, membicarakan atau hal-hal baik itu fisik misalnya contohnya itu dengan secara berterus-terusan. Nah, di sini apakah sudah tahu itu? Misalnya kenapa orang itu melakukan bullying? Kan itu kan ada bullying. Misalnya kan contohnya ada bullying itu. Kenapa orang itu melakukan bullying? Karena dalam keluarga. Apakah masih ada pendapat yang lain? Coba, ayo. Ayo. Karena memiliki rasa sakit kepada orang yang dibulinya tersebut, begitu. Nah, apakah masih ada nih? Adanya rasa iri. Coba ada lain? Ayo. Nah, jadi orang yang melakukan pembulian itu yang pertama betul yang dibilang semuanya betul. Yang dibilang sama si Satria itu dia itu merasa iri. Contohnya dia itu merasa iri seperti orang itu yang dibulinya bisa mempunyai sesuatu, sedangkan dia tidak bisa. Nah, jadi dia itu supaya orang itu jatuh, misalnya contohnya jatuh itu dengan berarti dia dilecehkan orang-orang, misalnya dia membuli. Nah, membuli itu contohnya begini, satu orang itu membulikan orang lain dengan membawa sekelompok orang secara berterus-terusan. Nah, di sini yang Bapak tanyakan, apakah sudah tahu itu yang pembulian yang terjadi di Cilacap? Ada? Siapa yang tahu di sini? Kan lagi viral-viralnya tuh. Ada yang tahu? Ada tuh. Yang orang itu dia itu membuli kan? Ada yang tahu? Nah, itu salah satu pembulian. Nah, jadi kan tanpa kita dijelaskan kita sudah tahu hal-hal yang bertentangan dengan hukum pasti akan yang namanya hukuman seperti di penjarakan.
bisa didendakan sebanyak 72 juta. Nah, coba kita telusuri. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Nah, jadi kita harus menghindari pembulian gitu. Pembulian itu banyak macamnya. Nah, siapa yang tahu itu macam-macam pembulian? Coba, ayo. Menghina fisik. Oke, terus ada lagi? Meninju orang nanti dengan cara mengeraskan secara fisik. Ada? Mengejek ekonomi. Nah, mengejek ekonomi itu seperti yang dibilang oleh Najwa, yaitu seperti misalnya orang itu hidupnya sederhana, bilanglah dengan kata-kata yang tidak baiklah untuk ditiru, misalnya dikemukakan, misal contohnya, kan begitu. Nah di sini kan ada tuh, kan tadi kita membahas tentang pembulian, itu ada apa itu bully, contohnya begitu kan. Nah, cara menghindarkan bully, apakah sudah tahu caranya? Nah, cara menghindarkan pembulian, misalnya ada orang yang ingin membuli kita. Nah, jadi kita itu harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Contohnya, kalau kita di sekolah kan ada yang namanya para guru. Nah, ketika kita dibully, kita bisa membelakan diri kita dengan cara kita melaporkan dengan sesuai dengan fakta yang terjadi terhadap diri kita. Nah, nampaknya di sini udah ada yang ngantuk, ada yang kurang semangat nih. Yuk kita tepuk konsentrasi lagi. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Baik, yuk kita masuk lagi kepada pembahasan kita. Nah, tadi kan kita sudah membahas itu apa itu pembulian. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi ketika pembulian itu terjadi kepada diri kita sendiri? Coba, ayo, siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Atau ada hal-hal yang ingin diceritakan, contohnya, Pak, saya kemarin ini. Nah, siapa yang ingin? Nah, baik. Nah, tadi kita sudah membahas itu tentang pembulian. Nah, di sini ini Bapak ada punya X-Break ini, yaitu dengan bernyanyi. Contohnya begini. Topi saya Bunda, ya kan? Jadi kalau Bunda itu tidak bersuara. Topi saya. Kalau bukan topi saya. Apakah sudah tahu? Kita coba ya. Nah, semuanya tangannya di sini. Nah, topi semuanya bersuara. Topi saya. Kalau bukan topi saya. Nah, apakah sudah bisa? Ayo kita lagi sekali lagi ya. Ayo. Ulangi ya. Nah, 1, 2, 3. Topi saya. Kalau bukan topi saya. Nah, tadi kita sudah membahas itu tentang bullying. Nah, di sini
sebelum kita mengakhirinya kegiatan layanan kelompok kita pada hari ini, nah, Bapak ingin meminta kepada Anda semuanya untuk menyimpulkan apa tentang pembahasan kita yang tadi. Nah, coba kita simpulkan ya satu persatu. Coba dari mana nih? Tadi kita perkenalannya dari kanan. Nah, berarti kita menyimpulnya dari Kiri. Oke, semuanya setuju? Setuju. Oke, kepada Kanza. Najwa, sorry. Kepada Najwa untuk menyimpulkan. Ya, Kanza. Najwa. Itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menjatuhkan kepercayaan diri seseorang melalui proses hukum pembenaran. Bagus. Ya. Ya. Bagus. Terus? Ini adalah suatu cara untuk mengintimidasi orang yang membutuhkan dikarenakan suatu penyebab. Kita bisa melaporkan itu pada pihak wajib dalam proses ini. Baik, nah, jadi kita sudah semoga kita bisa kedepannya bisa memahami apa itu dari bullying. Contohnya begitu. Nah, jadi Bapak lagi sekali lagi ya. Nah, jadi bullying itu suatu hal yang tidak buruk, hal yang tidak baik kita lakukan kepada orang dengan cara baik itu dengan cara fisik, itu dengan cara perkataan, agar orang yang melakukan bullying itu dia itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Misalnya, orang yang melakukan bullying itu sebetulnya kalau orang itu bisa berpikir dengan baik, nah dia paham seketika dia melakukan hal yang tidak wajar akan berdampak kepada dia. Contohnya, dia melakukan bullying terhadap temannya itu anak orang yang berpangkat, contoh anak polisi, tentara, dan anak-anak lain. Nah, dengan dia tidak sadari, contoh dengan tidak sadari dia melakukan pembulian itu terhadap orang yang memiliki dekengan belakangan yang besar, akan berdampak buruk pada dia, bisa dipenjarakan, bisa didenda. Meskipun kita melakukan pembulian itu dengan cara kata-kata, kan tetapi kita membuat orang itu terpikir oleh dia, bisa merusak mentalnya, bisa membuat dia bunuh diri. Contohnya begini, orang yang kita bully itu dia memiliki, mohon maaf ya, dia memiliki yaitu cacat fisik contohnya. Jadi dia berpikir seperti ini, untuk apa saya hidup
saya kan memiliki kekurangan ini loh. Saya selalu dileceh sama teman-teman, saya selalu dibilang ini itu sama teman-teman. Pasti dia berpikir ingin bunuh diri lah, ingin menghindar dan teman-temannya. Nah, jadi semoga dengan Ananda kita melakukan pelayanan bimbingan kelompok ini, Ananda bisa memahami apa itu bullying, boleh atau tidak melakukan pembulian. Nah, Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semuanya agar kedepannya mengetahui apa itu bullying, betul apa ataupun dianjurkan untuk melakukan bullying atau tidak. Nah, semoga dengan adanya melakukan proses layanan bimbingan kelompok ini, anak-anak semuanya paham. Maka di sini semuanya paham? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin meminta kesan dan pesan dari anak-anak semuanya. Apakah semuanya setuju? Nah, kesan dan pesan selama Ananda mengikuti kegiatan kita dari awal sampai selesai. Nah, coba, ayo. Tadi kan kita beratur, tadi dari kanan, sekarang dari kiri. Nah, kalau untuk kesan dan pesan di sini siapa? Intinya kita harus mengemukakan kesan dan pesan kita semuanya. Apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, oke, baik. Nah, siapa yang ingin terlebih dahulu mengemukakan kesan dan pesan? Ayo, acungkan tangan. Siapa? Ayo. Siapa nih? Aksar atau Nabila? Nabila ya. Oke, Nabila. Pesannya? Kan tadi kan ada kesan, ada pesan. Nah, contohnya pesan apa yang ingin Nabila sampaikan kepada forum ini, pesan dari Nabila. Terus pesannya? Nah, contohnya begini. Pesan saya semoga kedepannya kita bisa memahami apa itu bullying, hal baik bullying itu apa tidak. Nah, pesan saya dengan adanya saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya bisa memahami tentang apa itu bullying. Nah, seperti itu. Apakah sudah paham? Nah, coba, ayo. Siapa? Si Aksal. Coba Aksal. Ada lagi? Ayo, tadi kan kita harus mengemukakan pesan-pesan kita. Ayo. Ada lagi? Ayo. Pesan dari saya, dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya termotivasi dan dapat pelajaran tentang bullying. Pesan saya, hindarilah bullying karena berdampak negatif bagi seluruh anak sekolah.
Jadi semoga dengan adanya kita melakukan proses layanan bimbingan kelompok ini, kita bisa lebih memahami lagi tentang apa itu bullying. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Bapak ingin kita membuat perjanjian untuk kedepannya. Nah, coba siapa yang ingin, contohnya begini, melakukan proses bimbingan kelompok selanjutnya itu seperti bagaimana kalau kita melakukan kelompok ini di hari yang sama di tempat. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu tentang bullying. Nah, coba Ananda kemukakan komitmen Ananda untuk sudah nyampe. Nah, jadi coba Ananda kemukakan. Baca ya. Baik. Nah, jadi coba Ananda kemukakan komitmen Ananda, yaitu berkaitan dengan pembahasan kita tentang bullying. Contohnya seperti kedepannya apa yang Ananda lakukan, apa yang Ananda lakukan kedepannya setelah melakukan layanan bimbingan kelompok ini. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Nah, jadi kita harus berkomitmen ke depannya, harus selalu menjaga cara berteman sama teman sebaya, misalnya begitu. Harus menjaga di mana kita berada, kita harus saling menghormati. Baik dari orang itu yang kekurangan, ada yang kekurangan dari contohnya atau fisiknya, kita harus menghargai dia. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak ingin membuat perjanjian nih untuk melakukan proses layanan bimbingan konseling kelompok ini untuk kedepannya. Nah, apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, jadi coba kita melakukan proses bimbingan kelompok ini di hari apa? Di hari apa? Misalnya contohnya bagaimana kalau kita melakukan layanan kelompoknya di hari yang berbeda, di waktu yang sama dan tempat yang sama dengan topik yang berbeda, dengan topik yang seru-serunya. Nah, siapa yang bisa? Ayo. Apakah ada? Hari Kamis. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, apakah sudah bisa kita akhiri? Sudah. Nah, tadi kan kita mengawali dengan berdoa. Nah, sekarang kita mengawali dengan membaca takbir. Nah, semoga dengan adanya kita melakukan proses bimbingan kelompok ini, Anda semuanya bisa selalu berkomitmen dengan diri Anda semuanya agar tidak melakukan pembulian terhadap teman-teman ataupun orang yang luar dari sekolah ini. Nah, dan terus Bapak ucapkan terima kasih karena Anda sudah mengikuti kegiatan kelompok ini dengan baik dan aktif dalam membahas tentang topik yang kita sepakati awal tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada salah dalam Bapak menyampaikan materi, perkataan Bapak yang kurang tepat, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.